Assalamualaikum, masih di channel Aska Yanuar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaannya. Sebelumnya kita review kembali untuk paket yang kita dapatkan, yaitu unit kabel power ukuran 1,5 meter, kemudian ada kabel grounding, ada kertas ukuran 80 mm kali 20 meter. Kemudian ada di sini buku manual berbahasa Inggris, ada bulb atau balon, bisa disebut balon. Di sini ada 6 pieces, 6 buah bulb. Tentunya digunakan untuk C1 sampai C6 atau V1 sampai V6. Kemudian ada klem bagian tangan dan bagian kaki. Di sini ada 4 buah dan 1 set untuk kabel EKG. Ini kabelnya. Kemudian kita akan coba untuk menghidupkan. Sebelumnya kita pasangkan kabel powernya di belakang sini. Kemudian setelah kita tancapkan ke listrik, di sini ada indikator lampu menunjukkan 220 ya, sudah nyala. Selanjutnya kita coba tekan selama 3 detik, tunggu sampai proses bootingnya selesai. Di sini tertera merek Beckman. Nah, langsung muncul 2 kolom 12 channelnya ya, ada 2 kolom 12 channel. Kemudian saya akan menjelaskan untuk fitur-fitur yang ada di dalamnya. Di sini apa saja. Yang pertama yaitu ini di atas adalah mode auto, kemudian samping kanannya ini kecepatan kertasnya, di samping kanannya lagi ini ada tinggi gelombangnya atau amplitudo, samping kanannya lagi ini ada untuk ritmenya, ritme yang kita pilih secara khusus. Terus kemudian ini ada filter AC, filter kelistrikan. Terus yang kedip-kedip ini adalah sensor yang menunjukkan kertas itu belum terpasang. Dan untuk samping kanannya itu ada seperti notif bahwa ini masih kondisi soundnya itu on. Kemudian indikator baterai dan ada waktu. Dan admin 1 ini menunjukkan nama, menunjukkan inputan nama yang kita akan masukkan. Jadi di tombol pasien ini itu kita memasukkan admin 1 gitu ya, contohnya. Kita juga bisa memasukkan untuk jenis kelaminnya, umur, kemudian ada mungkin nomor rekam medis, kemudian ada tinggi badan, ada berat, dan tekanan darahnya. Bisa kita return ataupun kita continue. Kalau kita sudah dirasa cukup atau sudah benar, bisa kita klik continue ya. Kalau kita sudah memang ini benar, kita klik continue. Untuk tampilannya seperti ini, kita klik continue dulu. Nah, dia akan tampil sesuai dengan yang di bawah ini. Untuk tombol review itu bisa mereview perekaman selama kurang lebih 2 menit. Kalau di sini ya ada 2 menit, itu berarti rekaman 2 menit sebelum kita tekan review itu sudah terekam. Kita bisa mereview gelombang yang sudah terekam. Ini ada detikannya, bisa kita geser ke kiri titik ini. Nanti kalau kita sudah pasangkan leadnya bisa kelihatan. Kemudian selanjutnya untuk tombol menu, di sini ada new, arsip, figur, pengaturan waktu, setup, help, about, dan return. Nah, untuk new itu seperti tadi yang awal, kita memasukkan data-data pasien, kemudian ada jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya untuk arsip ini adalah menu history,
pasien yang setelah kita masukkan. Jadi ada beberapa cache atau di sini ya kolom ya. Ini untuk menyimpan sementara, khususnya di alat ini. Bisa kita keluarkan datanya dengan menggunakan flash disk ataupun penyimpanan eksternal. Nah, di sini ya ada ini ekspor al, ini bisa kita gunakan ketika kita akan memindah data yang ada di EKG ke luar gitu ya. Selanjutnya ada tombol hapus, dan hapus semua ini juga kita bisa lakukan, bisa kita gunakan. Tombol review, kemudian ada tombol return. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menu figur, ini untuk melihat titik-titik di mana pemasangan lead EKG, baik pemasangan bulbnya maupun pemasangan klemnya. Itu ya, ada warna dan petunjuknya R, L, RF atau N dan F ya. Untuk R sendiri di tangan kanan pasien, L di tangan kiri, RF di kaki kanan, F di kaki kiri. Dan untuk petunjuk pemasangan bulbnya juga ada di sini. Ada C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Biasanya juga ada yang menggunakan dengan V1 dan sampai V6. Untuk pengaturan waktu dan tanggal di sini bisa kita atur mulai dari tahun, kemudian ada bulan yang kemudian tampil di bawahnya ini ya, ada tahun, bulan di sini. Kemudian untuk ini ada tanggal, menit dan detik ya, keterangannya sesuai yang ada di bawah itu. Mulai ada jam, menit dan detik. Kalau sudah bisa kita confirm atau kita simpan untuk pengaturan tersebut gitu ya. Terus selanjutnya kita ke menu setup. Di sini ada beberapa menu, yaitu sistem setup, sampling setup, analytics setup, print setup dan hospital. Kita ke sistem ini berarti menunjukkan secara umum kita mau menyeting apa saja secara umum di alat itu. Auto off seperti ini kita no-kan ya. Kalau kita hidupkan berarti dengan jangka waktu tertentu yang kita pilih itu nanti otomatis alat kita akan mati. Itu misal kita pilih 30 second dan seterusnya sampai 10 menit, 30 menit. Setelah waktu itu tercapai, alat ini akan mati otomatis. Nah, kita tidak pilih, jadi kita pilih no saja. Kemudian untuk ini apa ya, low power ya. Ini seperti kita screensaver HP itu ya. Jadi nyalanya lampu ini kita pilih berapa detik. Kalau saya biasanya ya 30 detik saja cukup. Ketika 30 detik itu sudah nyala, nanti dia akan redup gitu. Untuk selanjutnya ada bunyi dari ketukan maupun dari kita bisa hidupkan atau kita bisa matikan ini ya. Terus ada demo ini ketika lead kita belum pasang, kita bisa melihat gambar grafiknya di display itu seperti apa. Biasanya BPM nya itu muncul nanti 80 gitu. Selanjutnya ada di sini touch modenya, mode 1, mode 2. Terus printoutnya kita bisa on kan atau off kan gitu. Dan untuk tempatnya di sini bisa insert, outside gitu. Maaf, kepencet tadi ya. Ini mode 1. Terus kemudian untuk tempatnya ini bisa kita pilih di cache atau inside, outside bisa. Selanjutnya untuk penyimpanan bisa kita menggunakan SD card ataupun dengan flash disk. Terus kemudian di sini ada hub ya, untuk EKG-nya bisa kita hubungkan dengan hub dan lain-lainnya. Kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita gitu.
Ini ada indikator kertas, kita juga bisa atur jadi mau dihidupkan atau tidak ketika kertas itu belum dipasang. Kalau belum dipasang, indikator kertas itu akan berkedip. Selanjutnya yaitu untuk sampling ya, sampling system. Di sini AC filter, ada AC frekuensi, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita paling utama itu. Kalau di Indonesia sendiri untuk AC frekuensinya 50 Hz seperti itu ya. Untuk filter EMG terus DF filter ya, kita melihat di samping kita, samping kanan kita. Misal di situ kalau eksternal mungkin karena ada suara bising, kita bisa memberikan filter. Kemudian kalau melihat pasiennya terlalu gemuk, nah gitu ya, atau pasiennya itu di situ sedikit banyak bergerak, ya kita bisa memberikan filter. Atau hasilnya kurang maksimal, kita bisa menambahkan filter tersebut. Selanjutnya di sini ada show style, itu ada 1 channel, 3 channel plus rhythm. Ini grafik yang akan muncul di layar, kita pilih yang mana. Kalau kita tadi kan 2 kolom 12 channel, ini ya kita pilih yang paling akhir, ini paling bawah. Kalau kita pilih 1 channel ya bisa nanti di tampilan itu yang muncul hanya 1 channel, kita bisa merubahnya dengan kursor gitu. Untuk selanjutnya yaitu menunjukkan ini ada kecepatan kertas dan amplitudo tingginya ya, grafik ya kita sesuaikan dengan standarnya saja 10 dan 25. Kemudian ada anti drift, kita pilih auto saja sesuai defaultnya, dan pengaturan yang lainnya. Mungkin kalau kita bingung atau dirasa ini apa ya itu ya, kita bisa memilih defaultnya saja. Kemudian untuk ini signal outlet, ini secara khusus kita pilih yang mana ketika mau menampilkan tampilan dari lead tersebut gitu. Kita pilih yang lead 2 saja, kita contohkan nanti ya. Selanjutnya yaitu ke analisis atau analytic system. Di sini ada rhythm lead. Rhythm lead itu digunakan untuk kita mau melihat secara khusus lead mana yang kita akan lihat gitu ya. Kita mau melihat yang di print itu mau lead yang mana gitu ya. Berarti kalau kita pilih lead 3, nanti lead 3 kalau kita print 3 channel plus rhythm yang paling panjang di bawah kertas itu ya, itu lead nomor 3. Untuk pengaturan lainnya seperti untuk jantung ini ya, itu nanti dokter mungkin yang lebih tahu. Selanjutnya untuk print set, kita juga bisa memilih reportnya. Ini yang kami jelaskan sebelumnya, saya jelaskan sebelumnya, yaitu bisa 3 channel plus R itu rhythm tadi. Kalau kita pilih lead 3 berarti yang muncul nanti yang di print 3 channel dan rhythm. Kalau kita pilih 6 channel yang muncul 6 channel. Kemudian untuk tinggi amplitudo atau besarannya amplitudo maupun kecepatan kertasnya kita juga bisa pilih. Untuk record time-nya kita pilih mungkin 8 second, mungkin sudah cukup, atau lebih panjang juga bisa. Jadi ketika kita mau membuka history sudah kerekod, mau direkod berapa waktunya itu bisa kita atur. Untuk diagnosa kita bisa pilih data atau kesimpulannya, kita pilih all saja semua ya, baik datanya maupun kesimpulan. Terus untuk lead modenya kita pilih normal saja, dan di sini ada adjust baseline dan lain-lain. Ini ya berpengaruh pada hasilnya nanti. Kita kalau hasilnya nanti sudah bagus ya, pengaturan ini sudah dirasa cukup gitu. Ini ada lead 1, kita pilih yang mana. Jadi untuk print set sendiri kalau kita pilih
yang utama itu yang di report stylenya itu gitu ya, yang lain mungkin bisa kita default. Selanjutnya untuk hospital ini maksudnya nama instansi kita, mungkin klinik atau rumah sakit bisa kita tulis, kemudian ruangannya apa, mungkin klinik rawat jalan atau klinik jantung dan lain-lain, kita bisa tulis di sini. Ini pun juga kita bisa masukkan ke kertas yang akan di print gitu ya, baik telepon maupun rumah sakitnya ataupun kliniknya. Dan ini ada help, about, written. Ini kalau help mungkin kosong. Untuk aboutnya ya ini isinya untuk versi EKG nya seperti itu. Kita kembalikan dulu ke tampilan awalnya tadi. Untuk review tadi ya sudah dijelaskan di awal. Selanjutnya di sini, nah di sini sudah muncul tadi pengaturan yang admin 1. Jadi nanti historinya munculnya seperti ini di atas ini. Ketika kita masukkan atau kita mau ekspor belum ada flash disknya, biasanya akan gagal. Misal ini mau kita ekspor gitu ya, ini nanti gagal seperti ini. Kalau ada flash disknya, penyimpanan eksternal, bisa kita keluarkan datanya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan informasi singkat mengenai EKG. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya bisa diorder.